معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقوله تعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan di waktu dan di tempat yang mulia ini, tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada khatib pribadi khususnya dan kepada para jemaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa mari kita menjaga untuk memperkuat, memperkokoh keimanan kita dan terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan kita senantiasa berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang olehnya, karena tidak ada cara yang terbaik untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan keselamatan dunia khususnya di akhirat kecuali dalam jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki atau sudah berada kurang lebih di hari yang ke-11 bulan Rabiul Awal, yang mungkin sudah banyak kita temukan, sudah banyak kita melihat di mana saudara-saudara kita sebagian umat Islam mereka menyambut bulan ini dengan berbagai macam cara yang dikemas dengan peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas mungkin ada perbedaan di antara umat Islam, ada perbedaan pandangan di antara sebagian saudara kita terkait dengan peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad, tentu kita kembalikan kepada pemahaman mereka masing-masing tentunya. Namun yang pasti dan yang jelas, diakui atau tidak, bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang di dalamnya terdapat momen yang spesial. Bulan Rabiul Awal yang di dalamnya terdapat momen yang luar biasa, momen yang begitu agung, yaitu peristiwa kelahiran makhluk manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang hampir seluruh ulama sepakat bahwasanya kelahiran baginda Rasul Muhammad bertepatan pada malam Senin bulan Rabiul Awal tanggal 12 yang disebut dengan tahun fil atau tahun gajah. Sehingga dengan hal ini tidak heran di sebagian daerah, sebagian para ulama seperti contoh ulama-ulama yang ada di Tarim, mereka menamakan bulan Rabiul Awal ini dengan penamaan Rabiul Anwar, yaitu Rabi bersemi anwar cahaya, berseminya cahaya. Rabiul Anwar atau Rabiul Awal, yaitu bulan berseminya cahaya, yaitu cahaya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan apa yang sempat disyairkan oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qutbi dalam bait-bait syairnya. Beliau mengatakan, ya lailatal isnain mada safahat yumnak, wahai malam Senin, apa gerangan yang telah menyandingmu? Wahai malam Senin, apa gerangan kemuliaan yang telah engkau dapatkan? Kullul layalil bid fid dunya laha nasabun ilaik. Semua malam-malam yang berharga, semua malam-malam yang berkilauan di dunia ini, laha nasabun ilaik, mempunyai hubungan yang kuat dengan engkau. Wahai malam Senin, semua malam-malam yang ada di dunia ini, malam Qadar, malam Isra Mi'raj, malam Idul Fitri, Idul Adha, semuanya bermuara kepada engkau. Fal Qadru wal A'yadu wal Mi'raju, malam Qadar, malam Isra Mi'raj, malam Idul Fitri, Idul Adha, min hasanatik, semuanya bermuara dikarenakan ada sumbernya, karena ada engkau malam Senin yang di dalamnya ada kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam atau Sayyidina Ibnu Abbas, paman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan malam Senin tidak hanya terjadi dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad. Beliau mengatakan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain, baginda Rasul Muhammad dilahirkan pada malam Senin. Wastumbi'a yaumal isnain, bahkan baginda Rasul Muhammad juga diutus menjadi nabi bertepatan dengan hari Senin. Wa tuwfi yaumal isnain, bahkan baginda Rasul Muhammad diwafatkan oleh Allah bertepatan dengan hari Senin. Wa kharaja muhajiran ila al-Madinah, min Makkah ila al-Madinah, baginda Rasul Muhammad hijrah dari Makkah ke kota Madinah juga bertepatan dengan hari Senin. Wa qadima al-Madinah, bahkan baginda Rasul Muhammad sampai di kota Madinah juga bertepatan dengan hari Senin. Sampai wa rafa'al hajar al-aswad, baginda Rasul Muhammad mengangkat hajar aswad juga bertepatan dengan hari Senin. Dan dikatakan wa fihi urija fihi sama wa fihi urija ila sama, dan bertepatan dengan malam Senin juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada malam yang lebih mulia, tidak ada malam yang lebih berharga, tidak ada malam yang lebih indah dan istimewa dibandingkan malam Senin, malam kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada malam Qadar, tidak ada malam Isra Mi'raj, tidak ada malam Idul Fitri atau Idul Adha dan malam-malam yang lainnya tanpa ada momen malam Senin, yaitu malam kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu tidak ada nikmat yang jauh lebih agung, tidak ada nikmat yang jauh lebih membahagiakan dibandingkan daripada kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya mungkin kita sering mengadakan syukuran atau bahagia dengan kelahiran anak-anak kita, sering kita mengadakan syukuran karena lahirnya anak-anak kita, bahkan kita mengundang tetangga-tetangga kita dalam rangka tasyakuran nikmat Allah yang diberikan kepada kita karena lahirnya anak-anak kita, maka baginda Rasul Muhammad jauh lebih berhak
untuk kita bahagia dan lebih berhak untuk kita syukuri kehadiran dan kelahirannya di dunia ini. Maka orang yang berbahagia dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, tidak akan dibalas dengan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apalagi umat Islam, sekalipun orang kafir, dia bahagia dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad, Allah balas dengan kebaikan. Dalam hadis sahih dikatakan, Imam Bukhari beliau meriwayatkan di mana yang dikenal dengan Suwaibah, budak Abu Lahab. Beliau dimerdekakan oleh Abu Lahab setelah beliau memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab dengan lahirnya keponakan Abu Lahab, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika suatu saat Abu Lahab meninggal dunia, wa mata, dan ketika Abu Lahab meninggal dunia, uriyahu ba'du ahli, kemudian ba'du ahli, sebagian salah satu keluarga Abu Lahab, dikatakan Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas bermimpi di dalam tidurnya bertemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya mengatakan, berjumpa dengan Abu Lahab, ma haluka, wahai Abu Lahab, wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu sekarang di sana? Bagaimana keadaanmu sekarang di situ? Abu Lahab mengatakan, hali ma ra'aitak, wahai saudaraku Ibnu Abbas, sekarang keadaanku seperti yang kau lihat, fi syarri halin, dalam seburuk-buruknya keadaan. Akan tetapi kecuali di suatu saat setiap hari Senin, wa amussu min baini usbu'i ma'an biqadri hada, kecuali pada hari Senin, kata Abu Lahab, kecuali hari Senin Allah berikan keringanan siksaannya kepadaku, bahkan Allah berikan keluar dari telunjukku, yaitu air yang bisa aku minum. Setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya kepadaku dan keluar dari telunjukku, yaitu air yang bisa aku minum, sehingga siksaan Allah lebih ringan yang aku rasakan. Beliau mengatakan, wa asyara ila nuqratin, kemudian Abu Lahab menunjukkan bahwasanya telunjuknya keluar air yang bisa ia minum setiap malam Senin atau hari Senin. Itu dikatakan, wa anna dzalika bi'itaqi li Suwaibah, dikarenakan Allah berikan kepadaku karena aku merdekakan Suwaibah budakku, ketika ia mengabarkan kepadaku tentang kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad, sehingga Allah ringankan siksaannya kepadaku. Al-Imam Muhammad Nasruddin Ad-Damashqi beliau mengatakan, mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan, idza kana hada kafiran ja'a damuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada. Beliau mengatakan, kalaulah hal ini terjadi pada Abu Lahab yang jelas-jelas kekafirannya, jelas-jelas disebut oleh Allah bahwasanya Abu Lahab kekal dalam neraka, Allah hinakan dalam Al-Quran, Allah kekalkan dalam neraka. Ata annahu fi yawmil isnain, setiap hari Senin Allah yukhaffafu anhu bisuri ahmada, setiap hari Senin Allah berikan keringanan siksaannya. Maka famaddannu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masrurun wa mata muwahhida. Lantas bagaimana seandainya ada umat Islam, orang yang beriman, setiap waktu, setiap saat dia bahagia, dia senang, dia bersyukur dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad, wa mata muwahhida, dan ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Abu Lahab yang jelas-jelas memusuhi baginda Rasul Muhammad, yang jelas-jelas senantiasa menyakiti baginda Rasul Muhammad dan bahkan meninggal dalam keadaan kafir, jelas-jelas oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan mata fil jahim mukhallada, dia kekal dalam neraka. Lantas bagaimana dengan kita semua umat baginda Rasul Muhammad yang beriman, senantiasa bahagia bersyukur dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad, dan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka oleh karena itu tidak ada yang lebih membahagiakan,
tidak ada yang lebih kita syukuri kecuali dengan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan mari kita bersama-sama dengan hadirnya momen datangnya Rabiul Awal ini, kita jadikan momen untuk senantiasa kenal dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan momen untuk senantiasa semakin dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kelak yaumul akhir, yaumul qiyamah, senantiasa Allah akui kita, Allah cari kita mendapatkan kebaikan dan syafaat baginda Rasul Muhammad, dan kita bersama berkumpul dengan baginda Rasulullah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hamdan kama amara. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بالملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا لمن خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله